Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka Santi Aulia dengan NIM 203230009 yang akan menjelaskan PPT yang berjudul Modul Ajar. Modul ajar ini mempunyai tujuan. Yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Lalu peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Lalu mari menyimak bersama yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif. Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang nomor 4, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Nah, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar ini merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap di dalamnya. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Lalu ada alur penulisan modul ajar. Yang pertama, kurikulum operasional yang terdiri dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang tujuan pembelajaran, jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini berisi rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Contoh alur penyusunan modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Memiliki 3 komponen. Yang pertama, tujuan akhir, output dari materi sebelumnya, dan elemen Bahasa Indonesia. Yang pertama, tujuan akhir. Ada profil pelajar Pancasila, lalu output dari materi sebelumnya. ATP terdiri dari TP, komponen inti, pemahaman bermakna, produk akhir, lalu indikator pencapaian kompetensi, dan rencana asesmen. Yang terakhir, elemen Bahasa Indonesia. Ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan menulis. Lalu ada komponen modul ajar lengkap. Yang pertama, komponen modul ajar. Di dalamnya ada fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan, dan keterampilan prasyarat.
komponen detail modul ajar per pertemuan. Di dalamnya ada bahan ajar, lalu pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan kegiatan dan rencana kegiatan. Lampiran. Di dalam lampiran ada lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Selanjutnya ada informasi umum yang berisikan tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Ada komponen inti yang berisikan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Lalu ada lampiran-lampiran yang berisi lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga, glosarium, dan yang terakhir, daftar pustaka. Komponen modul ajar wajib. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Dan pendidik ini diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Hal-hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah? Yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Lalu ada contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku, serta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang lebih relevan. Lalu di sini ada paradigma asesmen. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen ini ada 5. Yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua, terpadu
di mana asesmen mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang saling terkait. Lalu keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Yang terakhir, ada khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen yang khas, yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan atau PKL, serta uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Lalu pendidik ini dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, terdapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencangkup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, serta riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Lalu ada asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, ada asesmen ini dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar lebih efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan serta tentang langkah selanjutnya. Selanjutnya ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu ada alur asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran atau sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator atau memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, ada menyiapkan alat ukur atau instrumennya atau biasa disebut dengan rubrik. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau paduan untuk murid atau lembar kerja. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh, ada menyusun raport. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama, ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau nama lainnya asesmen as learning. Asesmen untuk refleksi proses pembelajaran.
berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen for learning. Asesmen ini untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau biasa disebut dengan assessment of learning. Asesmen ini untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar sebagai menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen dalam mereka sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar mencapai capaian belajar yang lebih maksimal. Lalu ada jenis asesmen. A sebagai, lalu for untuk, dan of terhadap. Asesmen formatif, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Diskusi kelas. Tujuannya yang pertama ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Lalu belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain serta berpendapat. Yang kedua ada drama. Melatih kepercayaan diri dan jiwa seni dalam peserta didik. Belajar bekerjasama, komunikasi serta berpikir lebih kritis. Lalu ada presentasi. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Lalu ada produk, mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Yang terakhir ada tes lisan, meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Lalu di sini ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakannya kebersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan serta peserta didik, serta perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa atau kinerja produk proyek, portofolio, maupun tes. Lalu tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Lalu pendidik dapat mempersiapkan sebagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa atau kinerja produk, proses proyek, portofolio, maupun tes. Hasil sumatif ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu ada pengembangan bahan ajar.
yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar ini ada 4. Yang pertama, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Lalu disesuaikannya buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Lalu kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan lebih variatif. Lalu yang terakhir, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang lebih relevan. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik, yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikannya kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cangkupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar akan diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Yang terakhir, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.